khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Terutama nikmat yang begitu besar, ya Allah hanya berikan kepada orang-orang tertentu saja, yaitu nikmat semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan ketaatan. Karena memang inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus menerus dalam mengerjakan ibadah, semangat dalam melakukan ketaatan. Inilah yang disebut dengan al-istiqamah, yaitu continue dalam melakukan amal soleh. Karenanya perintah untuk semangat ibadah bukan hanya pada hari-hari tertentu saja, bukan pada bulan-bulan tertentu saja. Ingat, finish ibadah itu bukan pada tanggal 1 Syawal. Yang tadinya kita semangat membaca Al-Quran, qiyamul lail, puasa di siang hari di bulan suci Ramadan, maka jangan sampai setelah berlalunya bulan Ramadan kita kembali seperti orang yang tidak berilmu, yaitu meninggalkan amalan-amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-maut, yaitu kematian. Dan inilah salah satu tanda seseorang diterima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Dan inilah merupakan tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Banyak pertanyaan yang muncul, apa tanda orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tidak ada tanda-tanda khusus, namun di sana banyak para ulama mengatakan tanda ibadah yang diterima di bulan suci Ramadan, tanda orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu ibadahnya lebih semangat. Dia terus mengerjakan kebaikan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Termasuk balasan kebaikan, yaitu yang melahirkan kebaikan setelahnya. Dan inilah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah itu bukan hanya sekedar kuantitas dalam ibadah, bukan hanya sekedar banyaknya ibadah yang kita kerjakan, tetapi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, walaupun hanya sedikit. Seseorang yang merutinkan membaca Al-Quran setiap malam atau mungkin ba'da subuh, dia membacanya 1 lembar, 10 ayat, 15 ayat rutin setiap hari, itu lebih baik daripada seorang yang langsung menghatamkan Al-Quran hanya beberapa hari, namun dikerjakan hanya waktu-waktu tertentu saja, setahun sekali atau mungkin sebulan sekali. Seseorang yang qiyamul lail, dia rutinkan setiap malam mungkin 3 rakaat atau mungkin 1 rakaat sebelum tidur setiap hari, itu lebih baik daripada seorang yang melakukan qiyamul lail langsung 21 rakaat, 23 rakaat, tapi itu hanya dilakukan setahun sekali. Nah, ini
tidak dibenarkan. Makanya kenapa salat yang Allah syariatkan kepada kita itu dengan waktu yang terpisah-pisah. Allah wajibkan salat kepada kita tidak langsung berapa rakaat? 17 rakaat. Tapi memiliki waktu yang terpisah-pisah. Subuh 2 rakaat, kemudian datang waktu sholat zuhur, setelah keluar datang waktu sholat asar, dan selanjutnya, dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar kita terus continue mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 jamaah sekalian, ini pentingnya tentang apa? Al-istiqamah. Karena ketika seorang merutinkan untuk mengerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan dia dalam keadaan seperti itu. Agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang ini menjadi dambaan setiap insan, setiap manusia, setiap muslim. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'mal bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung di akhirnya. Setiap orang berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu kiatnya adalah dia harus continue dalam melakukan apa? Kebaikan. 6 jamaah sekalian, satu pembahasan yang perlu kita kedepankan sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan prinsip akidah yang lain, yaitu kita harus memahami tentang fitnah akhir zaman, macam-macamnya, bentuk-bentuknya, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi itu semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah dan sadarilah bahwa saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, di mana kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di zaman sekarang ini lebih banyak daripada kemaksiatan yang muncul di zaman-zaman sebelumnya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asyarru min. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kita hidup di zaman yang jauh dari zaman nubuwah, berabad-abad, ribuan tahun. Dan tentunya ini maksud dengan kita berada di zaman yang lebih buruk dari zaman sebelumnya dari sisi agama. Itu banyaknya kemaksiatan, banyaknya orang yang lupa akan kewajiban-kewajibannya. Walaupun secara duniawi teknologi kita lebih maju, tetapi dari sisi agama betul-betul sangat jatuh. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat di antara fitnah yang ada di zaman sekarang ini, selain fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, dan yang lainnya, di antara fitnah yang muncul di tengah-tengah kita adalah yaitu di mana banyak kaum muslimin yang berpecah belah, sehingga dengan perpecahan ini menimbulkan permusuhan. Kalau orang sudah saling bermusuhan, apa yang terjadi? Saling menjatuhkan, berusaha untuk menzolimi satu sama lainnya, menggibahi, hasad, bahkan sampai kepada pembunuhan. Dan juga di antara bentuk fitnah, banyaknya manusia yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kita lihat terutama dengan kemajuan teknologi, orang yang beruntung adalah orang yang bisa menggunakan nikmat ini untuk kebaikan dia di dunia maupun di akhirat.
Namun ternyata kemajuan teknologi ini juga bisa menjadi fitnah. Artinya bisa menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan apabila dia tidak menempatkan pada tempatnya. 24 jam, bahkan waktunya habis hanya berselancar di internet, waktunya habis hanya bercanda di grup, habis hanya melihat video status di Facebook dan yang lainnya. Ini fitnah jamaah sekalian. Padahal yang namanya waktu yang kita lewati itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita, mungkin ada di antara kita yang sudah 50 tahun, 60 tahun, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira setiap detik, setiap menit yang kita lewati itu tidak ditanya. Apa kata Nabi SAW? La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yusala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 hal. Di antaranya adalah tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia pergunakan. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar gak jamaah sekalian? Fitnah. Di antara fitnah juga banyaknya orang itu gandrung dengan hal-hal yang memadaratkan dirinya atau memadaratkan orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang justru itu menjerumuskan ia ke dalam neraka. Zina, seperti misalnya zina itu bukan hanya seseorang berhubungan intim laki-laki dengan perempuan, tapi orang bisa terjerumus kepada perzinahan. Misalnya dia komunikasi dengan wanita yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahat di dalamnya. Dan juga di antara fitnah yang ada sekarang ini jamaah sekalian, banyaknya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Banyaknya pemimpin yang dia diberikan amanat oleh rakyat, namun ternyata dia tidak amanah. Apa kata Nabi SAW? Di antara kabar yang beliau sampaikan, yang sekarang kita sudah mengalaminya, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil insi. Akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku, dan akan muncul di tengah-tengah kalian seorang pemimpin yang hati mereka itu seperti hati syaitan, kejam, menzolimi rakyatnya dan yang lainnya. Ini fitnah. Namun bagaimanakah sikap kita menghadapi fitnah ini? Rasulullah SAW mengatakan, fasbiru, bersabarlah. Makanya pembahasan ini penting sekali untuk kita sampaikan agar kita mengetahui ini adalah fitnah dan bagaimana cara menyikapinya. Dan kondisi sekarang ini juga diperparah dengan keadaan manusia, yaitu mereka berada di atas kejahilan dan ketidakpahaman terhadap agama, jauh dari ulama rabbani. Bukan hanya jahil saja, tapi juga yang lebih parah lagi, adanya orang-orang yang memiliki sifat jahil murakkab. Kalau jahil mungkin masih mending, dia nggak tahu. Tapi jahil murakkab, dia nggak tahu, merasa apa? Merasa tahu. Sehingga tidak perhatian dengan Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Banyak, terutama di media, kita lihat banyak orang-orang yang menyeru kepada kebatilan jamaah sekalian, yang merusak akidah tapi diulamakan, sehingga masyarakat yang menggandrunginya. Artinya karena kejahilan mereka tidak memiliki ilmu, dia menganggap oh ini adalah ulama, padahal apa yang disampaikan itu penuh dengan apa? Dengan syubhat. Dan pantas
apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa pengikut kebatilan itu lebih banyak daripada pengikut kebenaran. Dan ini harus kita pahami jamaah sekalian. Ketika ada seorang yang mengidolakan seorang ustadz, ternyata dia menyeru kebatilan dan pengikutnya itu banyak. Nah, ini bukan menjadi standar apa? Kebenaran. Bukan menjadi standar kebaikan. Ini kita tuh kadang-kadang salah paham, mengikuti mayoritas, mengikuti kebanyakan orang. Ini salah dalam beragama. Orang yang mengikuti kebenaran hanya mengikuti mayoritas, kebanyakan, inilah orang-orang jahil jamaah sekalian, yang beragama mengikuti perasaan, yang beragama mengikuti apa? Akal, adat istiadat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in tuti' aksara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, kuantitas, mayoritas, maka engkau akan tersesat dari jalan yang apa? Jalan yang lurus. Dan hal ini sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim? Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ayurfa alaihil ilm, diangkatnya ilmu, wa yadharul jahl, dan munculnya kejahilan-kejahilan, wa yafshuz zina wa yashrabul khamr, dan menyebarnya perzinahan, banyaknya orang-orang yang meminum khamr, wa yadhhabur rijal, dan perginya para laki-laki, yaitu banyak kaum laki-laki yang meninggal, wa tabqun nisa, dan lebih banyak kaum wanita, hatta yakuna li khamsina imra'ah qayyimun wahidah, sampai-sampai saat itu 10 wanita banding dengan siapa? 1 laki-laki. Jadi 1 banding berapa itu? 50. Ya, laki-laki 1, perempuannya berapa? 50. Dan ini salah satu tanda akhir zaman, yaitu diangkatnya ilmu. Apa artinya? Banyak para ulama yang wafat, sedikitnya orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Lebih banyak orang itu mengajak kepada kebatilan, kepada kesesatan, baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Dalam ibadah apa? Mengajarkan akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang tidak dipahami oleh salafus soleh. Takwil misalnya, mentakwil, memalingkan ayat nama-nama dari sifat-sifat Allah bukan pada tempatnya. Nah, ini apabila ada seorang dai yang mengajak untuk mentakwil, ya, menjelaskan sifat Allah bukan pada tempatnya, maka jelas ini adalah dai yang mengajak kepada kesesatan. Dan inilah salah satu dakwah, metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahwa bukan hanya menjelaskan tentang kebaikan, tapi juga menjelaskan tentang apa? Keburukan. Ini salah satu tanda kejahilan. Makanya Imam Bukhari membuat bab khusus tentang hadis ini, bab rafil ilmi wa zuhuril jahl, bab diangkatnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Di antara bentuk kejahilan yang merajalela jamaah sekalian, itu banyaknya orang-orang awam yang tidak berilmu. Kalau tadi yang pertama, dia berilmu, tapi ternyata dengan ilmunya bukan mengajak kepada kebaikan, tapi apa? Kepada kesesatan. Yang kedua, yaitu dia tidak punya ilmu, orang awam, tapi berani berbicara tentang masalah agama, berani memberikan masukan tentang agama, padahal tidak ada basic agama pada dirinya. Kita lihat di media, di Facebook, di WA, di YouTube, ya, ketika ada penceramah menyampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia ikut komentar. Ketika ada diskusi ataupun debat di WA, dia berkomentar, padahal komentarnya itu
ya jauh dari yang namanya kebenaran. Nah, ini banyak seperti itu jamaah sekalian, sehingga saling menjatuhkan, perpecahan dan yang lainnya. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang seperti ini? Orang yang berilmu tapi sok apa? Berilmu. Ya, dia dalam berdiskusi bisanya hanya copy paste. Udah kayak udah kayak syekh saja seperti itu. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ini disebut namanya ruwaibidah. Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi sanawat khada'at. Ya, akan datang suatu zaman di mana manusia itu berada di tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Samar antara yang hak dan yang batil. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Syubhat. Yasduku fihal kadzib. Orang yang bohong dibilang benar. Wa yukadzibu fihas shadiq. Yang benar dibilang pendusta. Wa yutamanu fihal khain. Dan saat itu banyak orang-orang yang berkhianat diberikan amanah. Wa yakhunu fihal amin. Sebaliknya, orang-orang yang amanah justru dianggap apa? Khianat. Wa yantuku fiha ruwaibidah. Dan juga akan muncul saat itu adalah orang-orang yang disebut dengan apa itu? Ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Qila wa ma ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Seorang yang bodoh, jahil, berbicara urusan jamaah, urusan yang sangat besar. Ini sudah kita saksikan sekarang jamaah sekalian. Ya, banyak orang tertipu ketika ada dai yang hanya menyampaikan Al-Quran, Sunnah, Hadis, padahal dia menempatkan hadis bukan pada tempatnya. Nah, inilah salah satu fitnah ya yang merebak di zaman sekarang ini. Dan ini kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri jamaah sekalian. Sehingga ya umat Islam ini betul-betul apa yang disampaikan oleh Nabi terpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Maka menghadapi fitnah yang sangat dahsyat ini, tidak ada sikap yang paling baik itu kecuali kita arruju ilallah, kembali kepada Allah, wa taubatu ilaih, kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, wal iman, memperkuat keimanan kita, wal amalu soleh, dan beramal soleh. Ini mungkin secara umum seperti itu. Nanti kita akan jelaskan rinciannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Furqan ayat 70, illa man taba wa amina wa amila amalan soliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Perhatikan ayat ini jamaah sekalian, yaitu Allah menjelaskan tentang bagaimana cara agar kita terhindar dari fitnah-fitnah tadi, kecuali mereka yang bertaubat, wa amana, kecuali mereka yang apa? Beriman, wa amila amalan solihah, kecuali mereka yang melakukan amal soleh. Berarti 3 kan? Bertaubat, beriman, dan apa? Melakukan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah yang Allah akan ganti keburukan dengan apa? Kebaikan. Ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, keburukan merajalela, kemaksiatan merajalela, maka Allah akan ganti dengan kebaikan apabila dia melakukan 3 hal ini. Apa tadi yang pertama? Bertaubat, beriman, dan melakukan amal soleh. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, lalu secara rinci yang disebutkan oleh para ulama,
Bagaimana cara agar kita terhindar dari yang namanya fitnah? Terutama kita juga sekarang di tahun-tahun politik, ya kan? Pilkada, pilpres dan yang lainnya. Sehingga kita mudah menghukumi sesuatu hanya sekedar membaca media. Ketika ada seorang yang mengeser kesalahan ataupun keburukan dari pemerintah, kita langsung berubah sikap. Ya, ternyata berita itu disampaikan oleh orang-orang yang kontra kepada pemerintah. Nah, ini fitnah. Sehingga setelah kita membaca berita itu, apa bawaannya? Kesal sama presiden kita, ya kan? Gak senang sama presiden kita. Nah, ini salah satu fitnah. Sehingga keinginannya adalah untuk melakukan kudeta, demo, segera ganti apa? Ganti presiden. Sehingga dibesar-besarkan. Ya, sekarang itu 2009 ganti presiden. Ini bukan solusi jamaah sekalian. Dan kita jangan sibukkan dengan hal-hal seperti itu. Walaupun terkadang sampai kepada kita perselisihan, apakah boleh nyoblos atau tidak gitu kan. Ada fatwa ini, fatwa itu. Sudahlah, kita hanya sekedar tahu saja, tidak perlu saling menjatuhkan. Habis waktu kita hanya untuk berdebat masalah seperti itu. Makanya di antara sikap yang baik di zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang pertama adalah talabul ilmi nafi', berupaya untuk terus continue, tidak henti-hentinya menuntut ilmu yang bermanfaat. Hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di kajian-kajian, karena ini salah satu cara agar kita untuk mendapatkan al-ilmun nafi', yaitu ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hadirnya kita di majlis seperti ini jamaah sekalian, kita menyibukkan dengan perkara ilmu. Yang namanya menuntut ilmu tidak harus seperti ini. Antum misalnya di rumah dengerin kajian, antum catat, dengerin gitu kan, setelah catat dibaca lagi. Itu sama dengan menuntut ilmu. Atau juga menulis, menyampaikan, membaca dan yang lainnya. Ini adalah amalan yang sangat utama jamaah sekalian. Tidak ada amalan sunnah yang paling utama kecuali apa? Menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat apa? Sholat sunnah. Jadi jangan malas, jangan ogah-ogahan untuk terus mempelajari ilmu agama, sesibuk apapun keadaan kita. Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini akan menjadikan ucapan dan amal kita benar, akan menjadikan akidah kita ini benar, ibadah kita ini benar. Makanya ilmu ini perkara yang sangat penting, yang merupakan ruh pada jiwa kita. Kita hidup, bisa berbicara, bisa bergerak karena adanya apa jamaah? Adanya ruh. Sama ilmu juga jamaah sekalian. Orang yang hidup di dunia ini tanpa adanya ilmu, maka dia tidak akan hidup. Walaupun dia berjalan, tapi seperti bangkai. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "An-nasu muhtajuna ilal ilm aksar min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Lianna at-ta'ama wa syarab yahtaju ilahi minal yaumi marrah aw marratain wal ilmu yahtaju ilaihi bi adadil anfas." Manusia betul-betul sangat membutuhkan yang namanya ilmu. Bahkan butuhnya mereka terhadap ilmu itu lebih besar daripada butuhnya dia dari makan dan minum. Makan dan minum kita membutuhkan sehari semalam hanya berapa kali? 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Adapun menuntut ilmu itu kita butuhkan setiap nafas jamaah sekalian.
Setiap napas kita membutuhkan ilmu, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan kalau kita tidak mengejarnya, tidak mempelajarinya, maka waktu yang kita lewati ini akan hampa. Perbuatan-perbuatan yang kita lewati itu sia-sia. Seperti contoh kecil, misalnya aktivitas yang kita lakukan setiap hari, qadail hajah, buang hajat, makan dan minum. Seorang yang tidak berilmu, maka makan dan minumnya itu ya tidak ada balasnya, sama tidak ada kebaikan untuk akhiratnya. Mungkin kenyang, ya kenyang, hilang laparnya, tapi tidak ada kebaikan sama sekali. Yaitu mereka yang tidak diiringi dengan al-ilm. Beda minumnya orang yang berilmu. Mulai dia minum dengan tangan tangan kanan, dia minum sambil duduk, dia mulai dengan membaca Bismillah. Dia minumnya tidak langsung sekaligus. Ya, dia jadikan minumnya itu dengan bernapas antara tegukan. Kemudian orang yang berilmu minumnya itu dengan gelas, tidak langsung dari mulut teko, sehingga ya minumnya itu bernilai ibadah. Qadail hajah juga demikian, jamaah sekalian. Ada orang yang buang hajat setiap hari pagi sore, tapi ya begitu aja udah, tidak ada nilai ibadah. Demikian pula ada orang yang kerja dari pagi sampai sore, udah dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, tidak mendapatkan nilai ibadah. Itulah orang yang jahil, orang yang tidak berilmu. Nah, ini masalah-masalah yang sifatnya menjadi aktivitas kita setiap hari. Masalah-masalah yang kecil. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang besar? Ya kan? Seperti masalah memilih pemimpin, menyikapi ahlu bid'ah, menyikapi perselisihan di kalangan asatidzah. Kalau dia nggak punya ilmu, maka dia akan tidak tahu arah. Ya, inilah pentingnya kita belajar dan belajar, jamaah sekalian. Biar orang sibuk dengan ini dengan itu, tapi kita sibuk dengan dengan ilmu. Makanya beruntung mereka yang meninggal dalam keadaan dia menuntut ilmu. Subhanallah, nikmat yang sangat luar biasa. Berkata Al-Hakami, "Lau ya'lamul mar'u qadrul ilmi lam yanam." Seandainya seorang itu tahu tingkatan ilmu, maka dia tidak akan tidur. Ya, karena besarnya keutamaannya. Dan juga yang perlu dipahami, jamaah sekalian, sikap kita terhadap ilmu, kita dalam thalabul ilm, dalam belajar, itu harus memiliki kesungguhan. Bukan hanya sekedar angan-angan belaka, bukan hanya sekedar keinginan saja. Salah orang itu kalau dia ingin tahu tentang suatu urusan agama misalnya, ya dia contoh misalnya membaca sambil tidur, begitu kan? Ngantuk, ya udah berarti ketiduran begitu. Jadi buku itu dia baca tujuannya hanya untuk cepat tidur. Ya, ini contoh kecil. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, bukan seperti itu caranya. Sehingga dikatakan la yahsulul ilm illa bitta'ab. Ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan dengan capek, lelah. Kalau kita lihat perjuangan ulama-ulama terdahulu, mereka mendapatkan satu hadis, mereka melakukan perjalanan dengan perjalanan sangat lama, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Ya, dan fitnah sekarang ini dengan adanya media-media mendapatkan ilmu, justru kita malah lalai darinya. Kita itu ibaratnya sekarang itu untuk mendapatkan ilmu hadis, contohnya tinggal kita duduk, tinggal mangap, tinggal disuapin begitu ya. Hadis, masya Allah, ribuan hadis, tinggal kita klik di mana itu, di internet, di Google, langsung muncul. Kita ingin mencari ini hadis sahih, hadis dhaif, ada semuanya. Tapi kadang
kita itu kadang lalai jamaah sekalian. Seperti contohnya setiap hari kita gabung di satu grup, pagi dapat postingan nasihat ya tentang apa gitu kan, nanti jam 9 ada lagi, jam 12 ada lagi, terus seperti itu. Besok lagi ada ilmu baru lagi, baca udah lupa semuanya gitu kan, kemudian memorinya penuh, kehapus semuanya ya. Kadang ada lagi orang ya, dia cari kajian, dia download banyak sampai hard disk 1 tera penuh semuanya ya, udah di download doang. Ternyata hard disknya kena virus, hilang semuanya ya. Seperti itu ya. Kadang keinginan untuk membaca ya, dia cari dulu, dia kumpulin semuanya, hanya mencari saja. Makanya kalau sekarang itu bukan dikatakan al ilmu fis sudur, dulu dikatakan ilmu itu dalam hati, tapi sekarang apa? Al ilmu fil hardis. Ilmu itu di mana? Di hardis gitu kan, karena virus hilang semuanya. Jadi bukan itu cara yang keliru dalam belajar. Makanya dia itu hanya dapat ya 1% dari ilmu ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika ada orang kemarin itu apa? Orang yang man lazima ya wisadah la yablughu manazil sadah. Orang yang lebih ingin dia belajar gitu kan, tapi ya di atas bantal gitu kan, yang melazimkan dengan bantal, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Man lazima wisadah lam yablugh manazil sadah. Orang yang selalu nempel sama bantal, maka dia tidak akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Jadi namanya ilmu ini membutuhkan kesungguhan. Salah kalau mereka itu belajar hanya di internet, media sosial. Salah jamaah sekalian. Sehingga dia nggak tahu, nggak punya usul, nggak punya tahsil. Tapi belajar yang benar adalah dia belajar hadir di majelis ilmu. Artinya dia tidak mencukupkan hanya di YouTube tanpa menghadiri apa? Majelis lain. Ini keliru jamaah sekalian. Iya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang benar adalah ilmu yang menghasilkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk fitnah yang ada di zaman sekarang juga, ternyata fitnah itu bukan hanya menimpa orang-orang jahil, tapi fitnah itu juga menimpa orang-orang yang berilmu. Dengan kecerdasan yang dia miliki, dia tahu hukum ini halal, ini haram. Dia hafal hadis ini, dia hafal hadis itu. Tapi ternyata dengan ilmunya itu tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan ilmunya itu dia sombong. Sehingga berani mengecap sesat ini dan itu. Ya, sehingga ada seorang dai yang lurus manhajnya, akidahnya, salah sedikit langsung disesatkan. Apa dikatakan oleh para ulama? Innallaha azza wa jalla yuhibbul alimal mutawadi' wa yubghidul alimal jabbar wa man tawadu'a lillahi warasahu azza wa jalla al hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang berilmu yang tawadu. Jadi semakin banyak ilmunya dia tawadu. Dan Allah mencela, membenci orang-orang yang berilmu jabbar, sombong. Barang siapa yang tawadu kepada Allah, maka Allah akan mewariskan kepadanya al-hikmah. Jadi ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat itu kullama izdadal ilmu izdada dzululillah wa izdada tawadulillah. Jadi ketika bertambahnya ilmu, justru semakin bertambah kehinaan dia di hadapan Allah, dan dia pun tawadu di hadapan manusia. Itulah orang-orang yang berilmu. Kadang ada orang itu nggak mau hadir kajian karena merasa sudah cukup ilmunya, sudah mengenal sunnah, misalnya sudah mengenal manhaj salaf pada tahun 90-an begitu ya, sehingga ketika diajak kajian, udah yang aja yang baru-baru aja hadir sana ya, merasa lebih senior, padahal dia
mengenal manhaj salaf, ya sudah, kajiannya hanya seperti ini, nggak pernah baca kitab, nggak pernah berusaha untuk mempelajari bahasa Arab, ya. Dan ini termasuk orang-orang yang sombong. Makanya orang yang sombong, ketika dia memiliki ilmu dan tidak hadir di majelis taklim karena kesombongannya, dia akan terus seperti itu, di atas kejahilan, walaupun dia merasa memiliki ilmu. Dan ingat, kesombongan ini merupakan salah satu penyakit yang menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Karena ada dua perkara yang menjadi penghalang orang itu mendapatkan ilmu. Apa yang pertama? Al-haya, malu. Malu. Kenapa nggak mau kajian? Malu. Kenapa nggak mau bertanya? Malu. Sehingga dikatakan malu bertanya, sesat di mana? Di jalan. Dan yang kedua, sombong. Siapa ngisi kajian? Ustadz Fulan. Lulusan mana dia? Ustadz pesantren, umurnya berapa? Baru 20. Wah, nah, nggak mau hadir. Sombong ini jamaah sekalian. Ya. Dia hanya menghadiri kajian-kajian yang mungkin diisi oleh doktor, profesor gitu kan, hanya sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, atau dia menyusahkan dirinya untuk hadir. Oh, dokter ini, dia ke sana, dia ke sana. Padahal tema-tema itu hanya sifatnya umum. Ya. Nah, ini termasuk model kesombongan dalam menuntut ilmu. Sadarilah jamaah sekalian. Inilah yang membuat perpecahan, perselisihan di tengah-tengah kita. Ikhwan salafiyin begitu kan, kadang-kadang saling mencela, saling segala menjatuhkan, egonya tinggi ini karena gara-gara tidak benar dalam belajar. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah itu yang menghasilkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut namanya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah siapa? Para ulama. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dalam ucapan yang sangat bagus sekali, "Fa inna man talabal ilma lil akhirah." Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu karena akhirat, karena Allah, kassaru ilma wa khasha qalbuhu wastakanat nafsuhu wa kana ala nafsi bil mirsad. Sungguhnya orang yang menuntut ilmu karena Allah, karena akhirat, maka dengan ilmunya itu membuat hatinya itu takut kepada Allah, membuat jiwanya itu tenang, membuat dirinya itu bisa memonitor hawa nafsunya. Ini disebut namanya al-ilmun nafi'. Bukan hanya menimbulkan rasa takut, tapi dia amalkan. Karena salah satu kiat agar kita terhindar dari fitnah, yang pertama kan ini menuntut ilmu ya. Yang kedua nih, di zaman yang penuh dengan fitnah, ketika orang itu sibuk dengan politik, ketika orang itu sibuk dengan hizbiyah, partai-partai, ketika orang itu sibuk dengan urusan duniawi, maka yang kedua setelah kita tadi menuntut ilmu apa? Yang kedua ini al-amal, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya, coba antum bayangkan, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, betapa banyak amalan sunnah yang sudah kita pelajari. Bangun tidur jam 2:30 atau jam 3 mengerjakan apa? Sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian kita nggak pulang dulu, mungkin menunggu di masjid sampai suruh, kita sholat 2 rakaat, ya. Kemudian setelah itu mungkin kita berangkat kerja gitu ya, kita mengerjakan membaca zikir pagi dan petang, sholat duha, kemudian membaca Al-Quran, membaca zikir, sedekah. Sebelum kita tidur banyak doa-doa yang dianjurkan. Kita membaca ayat kursi. Terus juga ada satu surat yang kita diajarkan untuk membacanya. Kalau kita merutinkan membaca, kita akan terhindar dari azab kubur. Baca surat apa? Al-Mulk. Ini amalan-amalan amalan sunnah yang wajib untuk kita amalkan. Jadi bukan hanya tahu saja. Kadang-kadang hal-hal seperti ini sifatnya kita hanya tahu saja, lupa, hanya belajar, baca baca artikel di WhatsApp gitu kan. Setelah itu ya hanya tahu saja.
Setelah dia baca, ya udah akhirnya tidur itu mau tidur bukannya membaca ayat kursi, bukan membaca surat tabaruk, tapi yang dia baca apa? Ya habis waktunya hanya Facebookan begitu kan. Makanya orang kalau sudah berselancar di internet, di media-media tadi itu, lupa sama waktu. Mulai tidur jam 9, dia lihat Facebook, wah gak terasa waktunya udah jam 10. Lanjut lagi seperti itu. Apalagi kalau sudah bercanda di mana itu? Di grup dan yang lainnya. Ini fitnah jamaah sekalian. Jadi agar kita terhindar dari fitnah ini, sibukkan dengan apa? Al-amal as-soleh. Amal soleh. Udah, kita jangan sibuk sana sini, ya, tapi sibukkan dengan al-amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini disebut namanya al-ilmu nafi'. Makanya saking pentingnya kita mengamalkan ilmu, Rasulullah itu selalu meminta jamaah sekalian. Ba'da subuh, beliau merutinkan membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Terus yang kedua rezeki yang halal, yang ketiga amalan yang diterima. Dan juga di antara doa beliau yang sangat masyhur yang kita diajarkan untuk membacanya, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah aku bermanfaat dengan ilmu yang sudah aku pelajari, dan berikanlah aku pengetahuan dengan hal-hal yang bermanfaat untukku, wa zidna ilma, dan tambahkanlah aku apa? Al-ilm. Ini. Jadi ilmu itu bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diapain? Diamalkan. Ini memang yang berat, dan inilah kewajiban kita terhadap al-ilm. Insyaallah jamaah sekalian, kalau kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di setiap majlis, mulai dari pelajaran akidah, fikih, adab, akhlak, udah, memang itulah tujuan hidup kita. Tidak sibuk kemana-mana gitu kan. Nah, dan Rasulullah mengingatkan kita seperti itu tatkala kita berada di akhir zaman. Apa kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 118, badiru bil a'mal, bersegera kalian untuk beramal. Fitanan qatqat illailil mudlim, di saat-saat fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana ada orang itu yang pagi-pagi beriman, tapi ternyata sorenya sudah apa? Sudah kafir. Ayyumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan terkadang ada orang yang sore-sore beriman, tapi ternyata pagi-pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia menjual agamanya untuk kepentingan apa? Dunia. Lihat nasihat yang pertama itu Nabi. Badiru bil a'mal. Sibuklah dengan apa? Dengan beramal. Amalan-amal sudah kita pelajari yang jelas dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita amalkan. Karena di antara fitnah juga yang ada di zaman sekarang ini, banyak orang itu dalam mencari kebenaran, ya, menganggap apa? Udah, hadir kajian di mana saja, kita ambil kebenaran dari mana saja. Ini kaidah yang batil jamaah sekalian. Ya. Jadi kalau memang kita sudah mengetahui ini seorang dai bermasalah, dan banyak ya ustaz yang lurus akidahnya mentahzir gitu kan. Karena ingat ya mas, kita itu tidak bisa menghukumi kesesatan seorang dai kecuali dengan ya seorang dai yang memang dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga. Siapa kita? Kita orang awam, ya, sehingga jangan mudah kita itu menghukumi orang. Kalau memang sudah diketahui ini dai bermasalah akidahnya, manhajnya, fikihnya, ya, atau mungkin fikihnya bagus, akhlaknya bagus, tapi ternyata manhajnya dikritis oleh banyak para ulama, para dai, akidahnya bermasalah, maka kita jangan terpukau dengan penyampaian dia ketika menyampaikan akhlak.
dengan terpukau dengan hafalannya, bisa menyebutkan nomor sekian, sekian. Ini keliru jamaah sekalian. Ya, karena subhat itu menyambar-nyambar dan hati kita ini apa? Lemah. Itu kan dia menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ketika antum menilai itu kan dia menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, itu tanda antum gak punya filter. Karena banyak sekarang ini ya dai-dai di YouTube dan yang lainnya, kita lihat zahirnya menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ternyata dia menyampaikan dalil bukan pada tempatnya, menghalalkan perkara-perkara yang jelas haram, musik haram, pacaran haram, tapi ternyata dia berkilah dengan menyampaikan ini dan itu untuk menghalalkan, ya, melegalkan kebid'ahan. Jangan jamaah sekalian. Artinya kalau kita sudah tahu ya akidahnya batil, manhajnya batil, sudah jangan dengerin apa? Jangan dengerin kajiannya untuk menyelamatkan akidah kita, untuk menyelamatkan manhaj kita. Memang kita menerima kebenaran dari mana saja. Kalau memang kebenarannya itu ya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini kaidah lain. Jangan disamakan. Bukan berarti kita sembarangan dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita itu nggak punya apa jemaah? Nggak punya filter, nggak punya penyaringan selain seperti itu. Apa saja masuk. Itulah syubhat. Ya. Jadi ini poin yang keberapa ini? Yang kedua, agar kita terselamat dari fitnah apain? Al-amal. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, berlindung dari fitnah. Apa kata Nabi SAW? Ta'awwadzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu dengan doa Allahumma a'udzu billah minal fitani ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi di zaman sekarang ini adalah ya kebidahan-kebidahan yang dibolehkan. Dia menyampaikan perkataan ulama, perkataan ini, perkataan itu, ya. Tapi ternyata menyalahi hadis. Karena jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu nih hadis melarang, tidak ada hadisnya begitu ya. Kemudian ada yang menyampaikan perkataan ulama, maka nggak boleh kita mendahulukan perkataan ulama. Inilah yang membuat Abdullah bin Abbas marah jamaah sekalian. Ketika ada orang yang datang bertanya kepadanya, ya, kultum, dikatakan kepada mereka, ya, qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Fayaqul, mereka malah mengatakan apa? Qala Abu Bakar wa Umar. Berkata Abu Bakar dan Umar. Yushiku antazila alaikumul umam. Artinya hampir-hampir saja kalian itu ditimpa batu dari langit. Ketika dikatakan qala Allah wa qala Rasul, kalian justru mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Nah, kemudian yang keempat di antara kiat kita dalam menyikapi fitnah itu hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan dari berkomentar dari setiap apa yang kita dengar. Khususnya dalam perkara nawazil, perkara-perkara yang baru. Di grup misalnya, di antara adab di grup gitu ya. Ketika yang ada hanyalah perdebatan. Misalnya kita menyampaikan ilmu sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah, kemudian ada yang membantah dengan akalnya, sudah jangan dilanjutkan. Ini nggak bakal selesai. Ya. Kalau di situ di-share misalnya musik-musik, gambar-gambar yang mengumbar auratnya, lebih baik kita apa? Keluar, terutama grup-grup alumni. Ya kan? Grup-grup alumni. Coba sekarang kalau di grup alumni SD, SMP, Rohis dan yang lainnya gitu kan. Karena kebanyakan mereka tidak memiliki ilmu, share gambar, share ini, share segala macam. Kadang-kadang dibuka. Ya, kita
berkomentar, coba jangan jangan nge-share gambar ini gambar itu. Ente soalim, kita beragama ya biasa aja, nggak perlu begini-begini gitu kan. Lebih baik apa? Keluar daripada kita mendiamkan yang namanya kemungkaran. Iya. Dan kan kita harus silaturahim segala macam. Enggak harus seperti itu. Ya, kita disuruh untuk darul mafasid min jalbil masalih. Lebih baik kita menghindar dari kerusakan daripada mendapatkan kebaikan. Adanya grup baik dari sisi apa? Ya, untuk mempererat tali ukhuwah, ya kan, silaturahim dan yang lainnya. Tapi ternyata di sana banyak apa? Mafsadatnya. Ngomong ngalor ngidul, ya kan, nge-share tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat, nge-share gambar yang mengumbar aurat. Nah, ini kan madarat. Maka kaidahnya, jika kita dihadapkan antara maslahat dan madarat, maka lebih baik kita apa? Ambil maslahat atau madarat? Tinggalkan. Itu lebih baik. Ya, itu yang lebih baik daripada waktu kita habis dengan hal-hal seperti itu, atau kita malah terkena apa? Syubhat. Nah, menjaga lisan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, jadi intinya ini yang keempat ya mas, itu menjaga lisan dari berkomentar dari setiap apa yang kita dengar. Tahan lisan kita. Kalau kita tidak tahu, udah jangan berkomentar. Ya, jangan sampai kita termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bil ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengatakan sesuatu tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara kiat lainnya yaitu menjaga persatuan dan persaudaraan. Ya, menjaga persatuan dan persaudaraan. Ini jangan sampai kita salah paham dalam memahami kaidah ini. Kita lihat banyak ahlu bid'ah juga bilang seperti ini, ya kan? Ketika ada seorang yang tidak ikut demo, oh dia memisahkan dirinya, nggak mau bersatu. Bahkan ada pula yang mengatakan, udahlah kita nggak usah menyinggung masalah-masalah yang kontras di masyarakat. Udah nggak usah nyinggung yang masalah tahlilan maulid nabi, nggak usah masalah nyinggung tentang masalah asma sifat Allah. Yang penting kita apa? Bersatu. Iya. Jadi masalah persatuan memang salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Namun persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul di dalamnya 3 prinsip. Nah, ini prinsip dalam apa jemaah? Menjaga persatuan. Jadi antum jangan salah paham. Kadang-kadang kan mungkin di RT RW gitu ya. Udahlah kita antum nggak usah nyinggung masalah itu. Kita penting kita bersatu. Ini persatuan yang semu jemaah sekalian. Yang pertama, persatuan yang dibenarkan dalam Islam adalah persatuan di atas agama Allah dan untuk menegakkan agama Allah. Ya. Makanya kalau persatuan antar agama gitu kan, nah ini tidak dibenarkan. Yang pertama. Yang kedua, persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah as-sahihah berdasarkan pemahaman para salaful ummah. Ini yang kedua. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jadi persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jika memang ada dalilnya jamaah sekalian. Kalau memang orang mengajak untuk melakukan amalan-amalan bid'ah, maka kita nggak perlu
bersatu di atasnya. Justru kita harus menghindar. Walaupun ketika mereka berkumpul itu lebih banyak dari kita. Iya kan? Ya. Dan juga tidak boleh kita memberikan sumbangsi untuk terlaksananya persatuan seperti itu. Di masyarakat kadang-kadang ada acara ini dan itu segala macam, ternyata acara itu adalah berbau bid'ah. Kita diminta sumbangan ini dan itu, maka kita menolaknya jamaah sekalian. Untuk menjaga persatuan ini persatuan yang semu, persatuan di atas kebid'ahan. Walaupun zahirnya mereka bersatu gandengan tangan, tapi hatinya apa? Berselisih. Bukannya kita enggak mau bersatu. Kadang-kadang ahlu bidah mengatakan ya kepada salafiyin, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, wah mereka itu ekstrim, enggak mau bersatu, enggak mau ini dan itu. Bukannya enggak mau bersatu, tapi ternyata persatuan mereka di atas apa? Kebatilan. Ya. Dan memang ini yang menjadi sebab perpecahan. Ingat jamaah sekalian, kenapa di negeri kita ya kaum muslim ini berpecah belah? Ada ini, ada itu, dan yang lainnya gitu kan? Karena sebab perpecahan lawan dari hablullah, lawan dari mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti berpegang dengan apa? Ya, artinya mereka malah kebid'ahan. Kebid'ahan ini salah satu sebab terpecah belahnya umat. Apa kata Nabi SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Dalam hadis sebelumnya itu dikatakan, fa innahu man ya'ish minkum ikhtilafan fa saya ikhtilafan katsira. Ya, bahwasanya kalian itu akan hidup ya penuh dengan perpecahan, perselisihan. Umat Islam berpecah belah. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi kalau kita ingin bersatu itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya kembali kepada dua pokok ini, tetapi memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini berdasarkan pemahaman apa? Para sahabat, para salafus soleh. Ya. Nah, dan yang ketiga jamaah sekalian, persatuan yang benar, yaitu persatuan bukan di atas hizbiyah. Apa itu hizbiyah? Kelompok. Ya. Dia bersatu loyalitas hanya pada kelompoknya saja, organisasinya saja, yayasannya saja, partainya saja. Ya. Itulah makanya Islam mencela adanya partai-partai. Partai ini, partai itu, yang ada hanyalah apa? Perpecahan. Nah inilah ya salah satu tindak tanduk ahlu bidah, yaitu berhizib-hizib, ya, berkelompok-kelompok yang tidak dibenarkan. Kemudian juga yang keenam jamaah sekalian, di antara kiat agar kita terhindar dari fitnah, hendaklah kita memiliki sikap lemah lembut, tidak kasar. Terutama kita menghadapi orang-orang yang jahil, terutama di masyarakat kita. Ya, ingat, bukan berarti tadi kita menolak persatuan mereka, kita tolak dengan keras, dengan kasar. Tapi kita harus selalu memiliki apa? Sikap lemah lembut. Ya, lemah lembut, jangan kasar. Sehingga kelemah lembutan inilah yang menjadikan hidup ini indah. Apa kata Nabi SAW? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yanzi'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan ini tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah, dan tidak ada kelemah lembutan itu pada sesuatu melainkan sesuatu itu akan menjadi buruk. Ya, jadi lemah lembut kepada keluarga kita atau kepada masyarakat kita, bawahan kita. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ya
menunggang unta, untanya ini mungkin nggak mau jalan atau apa. Aisyah marah, ya. Kemudian Rasulullah menegurnya dan menyampaikan hadis ini. Demikian pula ketika ada orang Yahudi, disebutkan dalam hadis yang sahih, innal yahuda atau nabiyya, sesungguhnya orang-orang Yahudi pernah mendatangi Nabi. Faqala, mereka mengatakan, assalamu alaikum, kematian atasmu Muhammad. Apa kata Rasulullah? Walaikum, justru kalian lebih berhak dengan kematian tersebut. Makanya faedahnya, kalau ada orang kafir mengucapkan salam, jawaban yang tepat adalah apa? Waalaikum. Ya. Lalu bagaimana sikap Aisyah yang saat itu bersama Nabi? Ya, Masya Allah, bagaimana fitrah seorang istri jamaah sekalian. Ketika suaminya itu digituin, misalnya ya ibu-ibu gitu kan, lagi jalan sama suami disumpahin, mampus lo gitu kan, pasti namanya istri langsung ngucapin ini dan itu dan yang lainnya. Ya, jadi karakter asal dirinya keluar. Apa kata Aisyah? Assalamualaikum wa la'anakum wa ghadiba alaikum. Ya, semoga Allah menimpa kematian kepada kalian. Bukan hanya itu, semoga Allah melaknat kalian, semoga Allah murka kepada kalian. Jadi ditambah, bukan hanya assalamualaikum, tapi semuanya diucapin. Ya, doa-doa keburukan diucapin semuanya. Apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, alaika birifqi wa iyyaka wal anuf awil fash. Hendaklah engkau bersikap lemah lembut, jauhilah dari sikap kasar dan mengucapkan kata-kata yang keji. Lihat di sini, Rasulullah nyuruh kita untuk berlemah lembut kepada siapa ini? Orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seagama dengan kita? Ya, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini salah satu fitnah mungkin di kalangan kita, ya. Kadang kita melihat ada seorang ustadz yang keliru dalam masalah ini, padahal akidahnya lurus, ya, langsung ditahzir, langsung dijauhkan, langsung ada kesimpulan kita nggak boleh bermajlis dengan dia. Ya, ini keliru jamaah sekalian. Jadi ini salah satu sikap yang benar, ya, tatkala di zaman fitnah ini kita hendaklah apa? Berlemah lembut. Ya, kajian misalnya dibubarin, ya setelah kita tempuh dengan cara yang baik, apa ya sudah sabar. Ya, kalaupun kita tidak bisa menolong agama Allah, yakin Allah pasti yang akan menolong agamanya. Jadi jangan kita juga main apa? Main masak, bawa golok dan yang lainnya gitu ya. Ini tindakan yang tidak dibenarkan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, di antara kiat agar kita terhindar dari fitnah dan juga agar kita terus istiqomah dalam menjalankan sunnah, yaitu hendaklah kita memilih teman yang baik, berteman dengan teman-teman yang soleh, karena teman itu betul-betul memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Rasulullah mengatakan berteman dengan teman yang baik itu seperti seorang berteman dengan tukang minyak wangi, dia pun akan mendapatkan wanginya. Orang berteman dengan orang yang jelek seperti dia berteman dengan orang yang tukang pandai besi. Orang yang berteman dengan orang pandai besi tentunya dia kan berada di dekat api, berkeringat, setidaknya dia akan mendapatkan apa? Baunya. Nah, demikian pula dengan teman yang ada di tempat kerja, lingkungan. Kalau kita sudah tahu nih teman kita ini selalu mengajak kepada keburukan, ya, teman yang selalu mengajak kepada kemaksiatan, atau mungkin ya ngomongin ustadz ini, ustadz itu dan yang lainnya, maka sudah lebih baik apa kita tinggalkan. Artinya kalau memang, ya makanya yang perlu kita pahami jamaah sekalian, ya, dai yang ada di tengah-tengah itu ada dua. Ada dua karakter. Dai yang mengajak kepada sunnah, ada dai yang mengajak kepada bid'ah. Kalau memang dai itu mengajak kepada kebid'ahan, akidahnya sesat, manhajnya sesat, enggak apa-apa kita sampaikan.
justru bukan bagian daripada ghibah, justru bagian daripada nasihat. Ini kalau memang jelas ya kebidahannya. Tapi kalau memang ada dai yang manhajnya lurus, akidahnya lurus, kemudian salah dalam menghukumi sesuatu, maka jangan sampai kita samakan dengan dai ahlu bidah. Makanya lebih baik disebutkan ada dalam suatu kaidah gitu kan. Ya, kalau memang asalnya dia adalah menyuruh kepada kebidahan, maka kebaikan itu tidak dianggap. Kebalikannya, jika ada dai yang mengajak kepada kebenaran, akidah yang baik begitu kan, kemudian melakukan kesalahan, maka kesalahannya ini dianggap sewajarnya. Jangan sampai kita keluarkan, jangan sampai kita mengharamkan diri kita dari menuntut ilmu darinya. Ya, jadi itu fitnah yang ada di zaman sekarang dan juga kiat-kiat agar kita bisa menghadapinya. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah mukhtasar, ringkasan dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, nasihat yang sangat berharga terutama bagi kita kaum muslimin yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, berarti ada berapa poin cara agar kita terhindar dari fitnah jamaah sekalian? 7. Yang pertama apa? Nah, yang kedua al-amal. Yang ketiga berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat jaga lisan. Terus yang kelima yang keenam berlemah lembut, dan terakhir berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, tentu apa yang saya sampaikan ini bukan sifatnya ilmiah, artinya untuk menambah wawasan saja, tetapi hendaklah kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita betul-betul melaksanakan dari 7 poin ini, terutama yang paling penting adalah al-amal, sibuk dengan amal jamaah sekalian, jangan sibukkan kita dengan fitnah-fitnah yang ada. Insya Allah kita akan selamat, karena memang tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beramal. Dan ingat selalu bahwa pengikut kebenaran itu sedikit. Jadi kita jangan bersedih hati, justru kita harus kuat. Jangan memiliki manhaj seperti kerupuk. Kerupuk sifatnya apa? Mudah melempem, iya kan? Ketika ada yang bilang sama dia misalnya julukan yang membuat telinga kita sakit, Wahabi lah gitu kan, penyeru kebatilan, selalu memecah kesesatan dan persatuan dan yang lainnya. Sabar jamaah sekalian. Rasulullah SAW mengatakan, badal islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam ini akan muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula, maka berbahagialah. Selalu untuk bertanya kepada ustadz-ustadz yang mumpuni dalam masalah ilmu yang dia kuasai, sehingga kita dengan bertanya kita akan tahu mana yang baik dan mana yang salah. Jadi itu jamaah sekalian. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita, ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin di antara jamaah ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silakan. Iya. Jadi yayasan, organisasi, seperti mungkin sekarang yang lagi ramai itu masalah adanya Dewan Fatwa, kan? Hizbi jamaah sekalian. Hizbi itu adalah kelompok yang dibangun bukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah hizbi yang tercela, yang lebih mengedepankan urusan pribadi, yang lebih mengedepankan urusan duniawi. Itu namanya hizbi yang tercela. Seperti kita lihat partai-partai yang ada itu kan berkelompok-kelompok dengan warna baju yang berbeda-beda.
Jelas. Demikian pula yayasan. Kalau di situ mungkin ada ya aturan-aturan berloyalitas kepadanya, kemudian ada aturan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, ya maka ini jelas hizbi yang tercela, organisasi yang tercela. Adapun jamaah sekalian, kalau organisasi atau juga yayasan hanya sebagai wasilah, ingat sebagai apa ini? Wasilah untuk mendatangkan maslahat, menolak bahaya, maka ini diperbolehkan. Seperti misalnya di negeri kita, ya, untuk membangun sekolah, membangun masjid, ya, adanya kajian majelis taklim, itu harus dibentuknya apa? Yayasan. Atau mungkin ya agar fatwanya itu kuat, sehingga fatwanya itu bisa diterima di banyak masyarakat, membutuhkan wadah-wadah seperti ini, maka boleh jamaah sekalian, ini diperbolehkan dengan syarat nih ya, dengan syarat ya tidak berbangga-bangga begitu ya. Kadang-kadang berbangga-bangga ya, artinya dia pasang stikernya gitu kan, kemudian kalau ketemu ini dan itu ya selalu menyebut-nyebut organisasinya, yayasannya. Inilah yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau hanya sebagai wasilah untuk kebaikan, ini tidak apa-apa. Ya. Demikian pula masalah ini, itu masalah Dewan Fatwa yang kita sekarang ya bingung karena ada sebagian ustadz yang bilang itu adalah apa? Hizbi. Ya kan? Maka tentunya kita harus bersikap bijak dalam masalah ini. Anggaplah memang iya, itu pendapat ustaz tersebut mengatakan adalah hizbi. Dan kalau memang akidahnya itu benar, ya sudah, kita juga tidak boleh membesar-besarkan masalah ini. Tapi tentunya kalau kita lihat Dewan Fatwa itu dikatakan sebagai hizbi, coba orang-orang yang ada di dalam itu siapa jamaah sekalian? Ya, para doktor, ya kan, dan mereka tentu membuat hal seperti ini berdasarkan musyawarah dan juga hal-hal yang mereka ketahui lebih luas. Sedangkan kita siapa? Ini adalah salah satu fitnah, ya kan? Maka kita jangan terlalu menyibukkan dengan masalah seperti itu. Apalagi sampai datang kepada saya ada seorang itu enggak mau nuntut ilmu dari dokter-dokter seperti itu, enggak mau datang ke kajiannya, enggak mau lagi melihat videonya, enggak mau lagi membaca tulisannya. Kalau sampai seperti ini sama saja mengharamkan ilmu darinya. Ya, biarkanlah itu mungkin masalah khilafiyah. Jadi masalah seperti ini adalah masalah ijtihadiyah. Jadi ini pertama ya. Jadi kalau saya pribadi ya mendirikan organisasi, yayasan, jika memang itu ada maslahat, terutama di negeri kita gitu ya, apalagi sekarang kan Menteri Agama ya mengeluarkan orang-orang yang boleh ceramah segala macam, apalagi kalau nggak ada ya segala macam, maka ini nggak apa-apa untuk mendirikan hal seperti itu. Kemudian sikap kita yang kedua, jika memang kita mendengar ada ustadz mengatakan, oh ini adalah Dewan Fatwa yang hizbi, ingat ini adalah masalah ijtihadiyah, bukan masalah manhajiyah, bukan masalah akidah, sehingga jangan sampai tadi dia mengharamkan menuntut ilmu darinya. Ya, rugi kalau dia tidak mendapat menuntut ilmu dari mereka. Mereka masya Allah para dakatir, dokter-dokter, ilmunya luar biasa. Tidak perlu disebutkan nama-namanya, antum pasti tahu semuanya. Ya kan? Yang banyak orang itu mengenal manhaj salaf dari mereka ini. Sehingga tidak boleh kita menjatuhkan mereka seperti itu, langsung membunuh karakternya. Dia bilang, oh mereka udah ahlu bid'ah, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Kalau itu yang mengatakan adalah teman kita, jawat kita gitu ya, maka ya ini salah satu orang yang berbicara tanpa ilmu, jahil murakkab. Ya,
Bolehkah kita mengambil ilmu dari ustaz-ustaz yang suka mentahzir padahal mereka juga mengaku bermanhaj salaf? Ini perlu dirinci ya pertanyaan seperti ini ya. Artinya memang ini salah satu zaman fitnah. Kalau memang kita tahu yang mentahzir ini adalah akidahnya lurus, manhajnya lurus, enggak apa-apa kita mengambil ilmu darinya. Jadi kita ambil apa? Ilmunya. Adapun tahzirannya sudah kita tinggalkan. Kecuali kalau memang dia mentahzir ya dai-dai yang manhajnya itu jelas, ikhwaniyin ya, takfiriyun, tabligiyun, ini jelas nggak apa diperbolehkan. Karena tahzir itu jamaah sekalian harus ditempatkan pada tempatnya ya, harus ditempatkan pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini ada lagi? Iya, silakan. Bagaimana maknai fatwa ulama dan kapan waktu menggunakan? Karena dalam ini kan banyak fatwa ulama yang justru untuk menghalalkan suatu hadis yang sudah jelas haram. Iya. Ya, ini salah satu mungkin musibah ya. Di tengah-tengah kita tidak bisa menyikapi fatwa. Ingat, fatwa itu jamaah sekalian, fatwa itu ya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang yang umum, ini kita menyikapi adanya fatwa ya, belum menyikapi fatwa menempatkan fatwa pada tempatnya. Menyikapi fatwa, misalnya kita bertanya sama ustadz ini ya kan, mengatakan boleh, tapi ternyata kita bertanya sama ustadz ini dikatakan apa? Tidak boleh. Bingung gak tuh? Ya kan? Bingung. Ya. Maka bagaimana menyikapi hal seperti ini jamaah sekalian? Inilah yang harus kita lebih semangat lagi. Artinya mencari tahu dari hujah-hujah yang mereka sampaikan. Kalau misalnya antum nih lebih yakin yang haram gak boleh, ya, itu misalnya, oh ini kayaknya ini yang haram nih, yang nggak boleh karena hadisnya jelas, ini jelas. Ya sudah, antum meyakini yang itu. Ya, ingat ya. Tapi yang menyampaikan fatwa jelas adalah ulama-ulama ahlu sunnah ya. Ya kalau ulama-ulama ahlu bidah jelas. Jadi kita menyikapi ya fatwa dari ulama-ulama apa? Ahlu sunnah yang apa ini? Yang berbeda. Misalnya yang satu mengatakan boleh ikut serta dalam apa? Pemilu. Yang satu lagi mengatakan tidak boleh, haram mutlak ikut apa? Pemilu. Nah, ketika kita mendapati dua fatwa yang berbeda ini, kita jangan artinya udahlah yang mana saja. Tidak, tapi berusaha untuk mencari tahu mana yang paling kuat. Pasti setelah antum baca antara dua pendapat ini akan muncul keterkaitan hati. Oh, saya kayaknya lebih kuat nih yang membolehkan. Ya sudah, antum amalkan itu. Ya, atau lebih meyakini kayaknya nggak boleh, ya sudah berarti antum amalkan itu, tidak menjatuhkan fatwa yang lain, gitu ya. Jelas ini sikap kita dalam mendapati perbedaan fatwa dari ahlu sunnah yang berbeda. Nah, terus yang kedua jamaah sekalian, ini menjadi masalah baru. Kadang fatwa yang ada di daerah lain dibawa ke daerah dia, ya. Karena itulah dalam memahami fatwa-fatwa yang beredar di masyarakat kita, terutama masalah pemilu ataupun boleh tidak pemilu gitu kan, maka kita lihat ya masalah yang ada di masyarakat kita. Jika memang kita itu dihadapkan misalnya pemimpin ya yang jelas sama buruknya semuanya, ya maka kita nggak boleh ikut serta dalam masalah pemilu begitu ya. Nah, ini dalam masalah menempati fatwa pada tempatnya, maka kita harus bertanya kembali kepada orang yang menyampaikan fatwa tersebut. Apalagi sekarang kan zaman share sana share sini gitu ya. Ingat, kalau kita misalnya mendapatkan itu, udah jangan di share lagi, karena yang namanya fatwa itu pasti berbeda sesuai dengan tempatnya. Ini kita jangan mudah untuk nge-share sana nge-share sini, karena itu tadi di poin yang keberapa itu ya, kita tidak boleh berkomentar tanpa adanya ilmu, karena inilah yang membuat
kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan akidah, manhaj dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan jamaah sekalian, ya, kita harus bijak dalam menyikapi perselisihan-perselisihan yang ada di masyarakat kita, ya, terutama kita yang sudah alhamdulillah mengenal hidayah sunnah ini harus betul-betul dipertahankan. Karena seorang untuk hijrah itu mudah, tapi yang berat itu apa? Mempertahankannya. Hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah secara totalitas, baik berupa keyakinannya, akidahnya, amaliyahnya, ya, aktivitas yang dilakukan sehari-hari, amaliyahnya, ya, akidah yang sedang kita pelajari ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah akidah yang lurus jamaah sekalian, yang dikarang oleh ustadz tokoh, ya, ustadz Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di negeri kita, yang kita semua sudah tahu tentang beliau, yang kuat manhajnya, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya, ya. Artinya jangan sampai akidah yang sudah kuat dalam hati kita itu goyang karena gara-gara salah mendengarkan, menyaksikan video yang hanya berdurasi 5 menit ataupun 2 menit. Ya, jadi saya tekankan kembali, jika memang ustadz itu sudah diketahui manhajnya, ya, menyimpang, maka jangan sekali-kali diapain? Didengar. Sebagai contoh, ada orang itu, ya, berubah seketika ketika dia selama ini ngaji yang namanya, ya, malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi, itu yang dia kuat, ya. Ternyata dia mendengarkan ceramah seorang ustadz begitu kan, dibacakan sebuah dalil, ya, bacalah surat Yasin pada malam Jumat. Kemudian disebutkan perkataan ulama yang mengatakan anjuran untuk baca surat Yasin pada malam Jumat. Setelah dia membaca itu, berubah langsung keyakinannya. Inilah bahaya apa jemaah? Bahaya syubhat. Ya, terutama juga dalam masalah akidah yang penting. Makanya akidah adalah ilmu yang pertama kali harus kita dalami. Terus pelajari akidah Islam. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan apa saja yang benar. Makanya bagusnya buku ini menjelaskan keyakinan apa saja yang harus kita tancapkan dalam hati jamaah sekalian. Ya, ini untuk pemula, ini untuk para mubtadiin, sehingga kita jangan sampai salah kaprah dalam berakidah, terutama berkaitan dengan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang di zaman ini banyak dai-dai yang salah paham dalam masalah asma wa sifat, menafikan istiwanya Allah, menafikan Allah itu memiliki tangan, menafikan nuzul rahman ila samai dunia, yaitu menafikan turunnya Allah ke langit dunia. Padahal hadisnya jelas, ya. Makanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu diantara tasbih dan ta'til. Artinya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sesuai dengan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun manhaj ta'wil, ya, itu selalu mentakwil, artinya membawa satu kata bukan pada mana aslinya, atau juga ta'til, yaitu menafikan. Ya, intinya semua hujah-hujah mereka itu semuanya pakai aklaniun. Inilah bahayanya, ya, mempelajari agama, ya, dengan ilmu-ilmu filsafat yang hanya mengedepankan akal jamaah sekalian. Jadi Islam ini adalah agama yang mudah, baik akidahnya, syariatnya. Ya, maka jangan sampai kemudahan ini kita persulit. Ya, mudah kita menetapkan tentang keberadaan Allah. Ada di mana Allah? Di atas arsy. Mudah nggak jamaah? Mudah, ini jawaban yang sangat mudah.
daripada kita menjawab Allah itu ada di mana-mana. Justru kita akan bingung dengan jawaban seperti ini. Kalau ada di mana-mana berarti Allah itu apa? Banyak. Jadi dipersulit. Inilah kerjaan ahlul kalam, orang-orang filsafat, ya kan? Mereka itu mempersulit dirinya dengan akalnya. Padahal kan sangat mudah, udah kita terima Allah itu bersama di atas, udah nggak perlu banyak tanya bagaimana, seperti apa begitu kan? Ya, terus mereka mempersulit dirinya. Nah demikian pula orang-orang yang suka mengamalkan kebid'ahan, mereka mempersulit dirinya hanya dengan apa? Amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Padahal kalau dia mengamalkan amalan sunnah tidak akan habis sehari semalam, ya kan? Puasa juga kan? Setelah kita puasa Ramadan ada puasa apa ini? Puasa Syawal. Artinya Islam ini mudah. Jangan dipersulit dengan menambah-nambahi dalam urusan agama. Ya, itu mungkin nasihat saya. Dan juga ini adalah nasihat-nasihat para masyayikh, para ulama ya, untuk terus kita belajar dan belajar. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini kajian kita cukupkan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas terakhir sampai di mana? Iya, kalau nggak salah terakhir kita bahas halaman yang ke bab 3 ya. Iya. Nah, ya. Kita bahas halaman 25 kalau nggak salah itu ya. Nah, ya, diingatkan saya nanti tempat kajiannya apa namanya itu, sampai di mana kita pembahasannya. Nah, jamaah sekalian, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.